Tokoh politik dan ahli hukum tata negara ini sudah lama sekali malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Perannya pun berbeda-beda. Anggota dewan, hakim, kemudian dosen. Orangnya sangat belak-belakan, bicaranya tegas, lugas, dan kontroversial. Beberapa kontroversi seputar tokoh ini diantaranya membeli pesawat dari Israel, bersikap sangat tegas terhadap separatis, dan yang baru-baru ini ia nyatakan bahwa kebijakan pejabat Indonesia dikendalikan oleh wanita nakal. Siapakah dia? Simak Satu Indonesia. Selamat sore Pak Mahfud. Sore Naiza. Ya. Apa kabar? Tadi saya sulit menemukan alamat. ya lumayan sih Pak, karena saya pikir tadi Bapak di MK kan. Tapi saya baru ingat Bapak kan udah kali di MK juga. Udah berapa lama ya Pak ya? Sudah persis 2 bulan. Persis 2 Dulu bulan. kan 1 April saya keluar. Oke, Dari sana. iya. Sekarang Iya, ini saya juga pengen ngajak ngobrol-ngobrol aja Ya sih oke, Pak. ayo ke ruang kerja saya Oke. aja. Saya juga punya ruang kerja nih sederhana. Nah di sini namanya tadi apa Pak? Ini kantor Yayasan 135. 135. Ya, ini yang disiapkan oleh teman-teman saya ini volunteer, pekerja sukarela sejak saya di MK dan menyiapkan satu wadah bagi saya untuk beraktualisasi di bidang politik demi pembangunan bangsa. Didirikan Yayasan 135 ini. Kenapa disebut Yayasan 135? Apakah ini nomor keramat buat Pak Mahfud gitu? Kan begini, teman-teman ini melihat saya itu selalu punya posisi tertentu di dalam peta politik, sehingga mereka ingin saya berpolitik. Tapi kan saya waktu itu tidak boleh berpolitik. Tetapi orang yang menjadikan saya sebagai ikon politik itu boleh. Maka muncullah Yayasan 135 yang diidentifikasi dengan saya. Tidak enak pada waktu itu kalau menyebut Yayasan MMD misalnya. Lalu disepakati Yayasan 13 Mei 13.5. Jadi sesudah diskusikan 13 Mei itu hari kelahiran saya. Iya. Sudahlah, lebih bagus 135. Itulah ceritanya lahirnya Yayasan 135 itu. Itu dia. Di sini rame tiap hari kami berdiskusi. Rame dalam arti isu yang dibicarakan rame. Kalau jumlah orangnya sih ya paling 10, 15 gitu ya kumpul-kumpul di sini. Betul, setuju sekali. Ini kan ngomong-ngomong Bapak udah makan siang belum? Belum. Ya udah kita makan siang. Yang saya dengar ini Bapak ada restoran favorit di daerah Pasar Baru, itu betul Pak? Betul. Jadi ada rumah makan di sana yang sejak tahun 87 saya suka makan. Sejak saya masih sangat muda, masih mahasiswa bahkan. Masih pacaran begitu Pak? Iya, masih baru kawin muda. Oke. Itu di Kerekot, di Pasar Baru. Namanya rumah makan Medan Baru. Medan Baru itu Makanan Padang. Padang Aceh campur gitu. Nah saya kira kalau lezatnya itu sama aja sebenarnya, tetapi itu menjadi lebih lezat bagi saya karena memberi nilai nostalgia. Sejak saya belum kenal Jakarta, kalau saya ke Jakarta itu sama teman diajak makan di situ. Sehingga sesudah itu ya saya sampai sekarang ini, bahkan ketika saya jadi ketua MK tuh sering sama ajudan sama teman-teman, yuk makan ke sana rame-rame gitu, makan gitu. Nah, dan sekarang saya masih suka ke sana dengan istri, dengan anak gitu. Sering. Yuk mari kita ke sana Ayo, mari. Pak. Sebelah sana kan Pak pintu keluarnya? Iya. Sana. Oke. Kenal Mahfud MD nggak? Mahfud MD. Pernah denger sih. Tahu ya, siapa ya? Ya, tahu. Pak Mahfud MD ya, tahu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Bapak bagaimana orangnya, Pak? Oke sih. Sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Kelas gitu. Nggak ada tedeng aling-aling gitu kalau ngomong. Untuk jadi presiden, ya belum tahu identitasnya yang sebenarnya. Kita ke Kerekot. Oke, namanya apa tadi Pak? Rumah makan Medan Baru. Medan Baru. Kerekot, Penuh sejarah ya Pak? penuh sejarah. Iya.
Nah Pak, kan Bapak itu kemarin berhenti jadi ketua MK kan tanggal 1 April. Ya. Kalau misalnya kita lihat usia Bapak kan masih cenderung muda gitu loh Pak, Ya, ya. 56 gitu. Kenapa nggak diperpanjang aja Pak? Kan kiprah Bapak juga di MK tuh udah sangat dikagumi banyak orang loh. Ya, itu soal pilihan saja ya. Memang pada waktu itu saya masih punya kesempatan untuk 5 tahun lagi berada di MK. Karena pertama saya sudah lulus fit and proper test sehingga menjadi hakim MK itu, sehingga kalau mau kan tidak usah fit and proper test lagi seperti yang sudah. Tinggal dinyatakan bersedia memperpanjang. Itu berlaku bagi dulu Pak Jimli, Pak Akil, Pak Haryono, tinggal perpanjang aja. Terus kenapa Bapak? Saya perpanjang? sendiri kemudian punya pilihan politik karena teman-teman itu menghendaki saya berkiprah secara lebih bebas. Karena kalau di MK itu dianggap terlalu sempit, sehingga teman-teman bilang cobalah bikin arena yang lebih luas untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Lalu yang kedua, sebenarnya saya sendiri merasa puncak prestasi MK itu sudah dicapai gitu. Sehingga kalau saya di sana kira-kira ya di situ aja gitu. Apalagi yang mau saya bangun di situ, kira-kira semua cara menangani perkara, cara menghindari korupsi, kolusi, dan kecepatan pelayanan itu sudah semua tertata di sana. Nah sekarang ini saya kembali ngajar tuh habitat lama. Panggilan gitu ya? Iya, panggilan. Nah, itu. Ini tadi saya baru dari Jogja karena kemarin memberi kuliah sampai malam di UGM. Oke, Iya. tapi selain mengajar kan pasti juga sekarang makin banyak dong, apalagi kan Pak Mahfud sekarang udah punya cucu gitu dari anak pertama kan? Nah, itu dia. Jadi selain mengajar, saya yang kegiatan keluarga alhamdulillah menjadi lebih terbuka sekarang ya. Bertemu dengan cucu, bertemu dengan istri dan anak-anak gitu ya. Nah, itu saya bayangkan dulu seperti itu. Tetapi ternyata sesudah saya berhenti dari hakim MK ini, sekarang udah 2 bulan saya keluar. Ini saya hampir tidak pernah sempat pulang ke rumah. Malah semakin parah gitu Pak? Semakin parah karena apa? Undangan-undangan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Papua sampai ke Aceh, seluruh Jawa, Kalimantan, Maluku, ini jadwalnya antre. Pada akhirnya ya diseleksi lah. Mana yang paling penting, mana yang paling besar bobotnya bagi kegiatan itu saya datang. Itu pun kemudian menjadi sangat-sangat padat. Yang saya dengar nih, Pak Mahfud ini kan tidak hanya malang melintang di dunia politik gitu Ya. Pak. Kadang-kadang juga ada hobi gitu. Salah satunya, salah beberapanya deh, ada nulis, ada diskusi, ada main musik, ada stand up komedi pula. Iya kan? Ini yang terbaru adalah venture terbaru adalah stand up komedi. Itu gimana caranya Bapak tiba-tiba bisa jadi seorang komedian waktu itu di salah satu televisi? Begini, saya ini Marisa hidup di satu masyarakat yang sangat dalam tanda petik ya fanatik keislamannya di Madura. Maksudnya? Di daerah saya itu, ya di daerah saya, di saya tempat hidup itu, orang main musik itu dianggap haram. Oh Dilarang, iya? Iya. Pokoknya bagi orang Madura itu jangan main musik, itu dosa, gitu. Dosa. Lebih baik belajar ngaji, gitu. Oke. Main ketoprak haram, dosa. Menyanyi dianggap itu bersenang-senang dengan setan, gitu. Tetapi saya sejak kecil itu termasuk anak yang bandel dalam soal itu. Saya suka nonton ketoprak dan ikut main ketoprak. Orang tua saya enggak tahu. Ikut. Sampai sekarang? Enggak, dulu waktu Oh kecil. dulu waktu kecil. Oke, terus? Kemudian saya ikut main musik. Saya lihai sampai sekarang tuh main seruling. Main Belajar sendiri Pak? Iya, main Wow. harmonika, main gamelan itu saya bisa. My Menyanyikan lagu apapun dengan itu. Lalu sesudah remaja saya suka baca komik. Ya, SMP itu saya sudah selesai semua baca roman Siti Nurbaya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan macam-macam sudah saya baca. Di samping membaca yang serius, ilmu kesusastraan seperti itu, saya baca komik. Komik saya yang saya baca pada waktu itu, Marisa saya kira enggak tahu juga, dulu ada
satu cerita silat yang ditulis oleh Asmaraman Kopingho. Nggak pernah dengar ya? Orang-orang yang agak segenerasi saya tahu semua itu, Asmaraman Kopingho. Oke. Itu saya baca sampai berkoper-koper, saya baca serial. Itu juga dulu nggak boleh. Baca Ya, nggak komik juga boleh, nggak nggak boleh. boleh. Dulu Kok semua yang bolehnya- menyenangkan nggak boleh sih, Pak? Lah ya itulah fanatik saya katakan. Oke. Gitu. Bolehnya hanya belajar kitab, Oke. belajar ngaji ke surau gitu. Tapi saya tembus itu semua. Nah sekarang itu semua berbekas di saya sehingga saya itu ya suka main ketoprak, stand up comedy. Saya juga main ketoprak sama Butet. Oh Beberapa my kali goodness, main tahun ketoprak berapa, sama Pak? Sujiwo Tejo. Setahun lalu aja main di Taman Ismail Marzuki. Oke. Sama Sujiwo Tejo, sama Tarsan Sri Mulat saya sering main gitu. Oh, Ya suka aja gitu. Nah, lalu stand up comedy ini kemarin kan diundang di UGM gitu untuk apa bercerita yang lucu-lucu. Ya, Topiknya saya apa? hadirnya- Pasti nggak jauh-jauh dong dari background Bapak Ya, juga. Menurut saya karena itu stand up comedy perlunya yang lucu ya spontan saja apa yang ingat pada waktu itu biasa kan. Nah ini kan sebentar lagi udah mau nyampe nih Pak. Saya Ya. juga masih ada pertanyaan yang saya gatel sekali gitu. Karena yang saya dengar Bapak ini dulu waktu kecil cita-citanya jadi presiden. Itu betul apa enggak? Jangan dijawab sekarang. Nanti di restoran aja kita sambil makan, ya Pak? Oke. Tegas dan apa adanya. Sikap itulah yang menjadi identitas Muhammad Mahfud atau dikenal Mahfud MD. Sikap itu sudah mengakar sejak dia masih berstatus mahasiswa hingga saat ini. Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang lengkap karena berhasil menduduki semua cabang kekuasaan negara dari eksekutif sebagai Menteri Pertahanan di tahun 2000 sampai 2001, legislatif dengan menjabat anggota Komisi 3 DPR RI tahun 2004 hingga 2008, dan yudikatif dengan didaulat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasca pensiun dari Hakim Konstitusi, Mahfud yang tinggal di tengah perkampungan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan ini membidik kursi RI 1. Mahfud yang mendapat predikat calon presiden alternatif mengaku tidak terlalu ambisius dalam pemilihan tahun depan. Sambil menjalani kegiatan yang dinilainya lebih sibuk dari profesi sebagai ketua MK ini, perlahan dia mulai mengagendakan dan menyusun langkah-langkah agar menjadi magnet perhatian. Sampai deh. Oh ini tol Medan Baru Pak. Ya sejak tahun 87 saya rutin lah ke sini ya. Rutin itu dalam arti kalau sedang ingin makan di luar saya suka ke sini sejak tahun 87. Tapi sebenarnya sejak saya lebih muda lagi sudah pernah ke sini. Lebih muda tahun berapa? 83. Saya baru lahir Pak itu. 83, iya. Jadi saya sudah lama sekali di sini. Sudah 30 tahun lebih tepatnya ke sini. Ya sekitar. Ini berarti generasinya sudah lain semua Pak, Ini 30 tahun. generasi lain semua nih, generasi muda semua. Mas, gimana? Apa menunya ini? Masih banyak? Masih lengkap? Masih lengkap.
Biasa kalau misalnya menu kesukaan Bapak di sini apa sih? Yang nggak ada di yang lain gitu misalnya? Punai Punai. masih ada. Punai ada. Kepala ikan juga Kepala katanya ikan. kesukaan. Oke. Nanti Masih saya ada juga ya akan coba. sekarang? Oke. Sebelah sana aja ya Pak ya? Biasa makan di sana kan? Kita udah sampai di sini nih Pak. Harus selalu bersama teman-teman dari tim 135 ya. Diskusi berlanjut dari Dempo ke sini Oke. begitu. Nah, kenapa sih Pak selalu kembali ke sini gitu? Apa sih kira-kira ikatan emosional gitu antara Bapak dan tempat ini? Karena nostalgia saja sebenarnya. Kalau menunya sih dan lezatnya saya kira di Jakarta ini jauh lebih banyak tempat yang lebih enak dan lebih lezat dari sini. Tapi kadangkala tempat makan itu terkait dengan soal nostalgia. Jadi saya suka ke sini ini jauh sebelum saya menjadi pejabat, sejak tahun 87. Artinya 14 tahun sebelum saya ke Jakarta, sebelum saya jadi pejabat di Jakarta. Kalau saya ke Jakarta tuh diajak makan ke sini sebagai makanan yang mewah untuk saat itu dan untuk kelas saya ketika masih dosen muda gitu ya. Nah, setiap saya ke Jakarta ke sini sehingga pada saat saya menjadi pejabat pun, saya menjadi menteri, saya menjadi anggota DPR, saya menjadi hakim MK, saya rutin ke sini paling enggak 1 bulan 1 kali gitu ya, bersama ajudan, bersama karyawan-karyawan kecil itu, sama anak-anak di rumah, yuk makan rame-rame di sini gitu. Nah, sekarang Bapak sempat kan jadi anggota dewan, sempat jadi menteri, terus kemudian jadi hakim, jadi dosen masih lanjut gitu kan Pak. Nah sekarang kayaknya yang saya dengar ini menuju capres gitu, Wah. 2014. Iya. Dan kalau tidak salah Bapak itu dulunya, silakan Mas. Betul nggak Pak? Kalau waktu kecil tuh Bapak sebenarnya cita-citanya saya ingin jadi presiden gitu. Saya tidak pernah membayangkan menjadi presiden. Tetapi ibu saya pernah bercerita yang itu pun saya baru tahu. Ya baru akhir-akhir ini. Ketika ada seseorang bertanya ke ibu saya, Bu, Pak Mahfud itu waktu kecil cita-citanya apa gitu. Ibu saya, wah waktu kecil anak itu bilang ingin jadi presiden katanya. Padahal saya tidak tahu kalau saya pernah bercita-cita jadi presiden. Seingat saya ketika pertama kali saya harus merumuskan cita-cita, itu gambaran pertama saya cita-cita menjadi guru agama. Cita-cita pertama saya yang saya ingat kalau soal jadi presiden itu mungkin anak kecil lah seperti Susan itu. Susan, kalau kamu besar jadi apa? Presiden, kamu jadi pilot. Jadi, itu kayak gitu. Tapi yang terumuskan betul di otak waktu itu saya ingin menjadi guru agama. Itulah sebabnya saya masuk ke pendidikan guru agama. Nah, ketika saya sekolah di guru agama itu, pada tahun terakhir tingkat SLTP-nya saya menjadi 3 orang masuk dalam 3 orang murid terbaik. Nah, murid terbaik dari seluruh Madura itu dikirim ke Jogja masuk pendidikan hakim Islam. Nah, sejak saya masuk pendidikan hakim Islam itu namanya PHIN, cita-cita saya berubah. Tadinya ingin jadi guru agama, saya ingin menjadi hakim karena saya kagum kepada para hakim, kepada jaksa yang jadi guru saya di PHIN. Karena saya ingin jadi hakim, saya kuliah di Fakultas Hukum UII, jurusan Hukum Tata Negara. Nah, di situ saya kagum lagi kepada dosen-dosen. Kok hebat ya, dosen-dosen muda bawa buku besar-besar ya, tahun 78 kan kalau ngajar buku besar dibuka. Wah, hebat ini. Lalu cita-cita saya berubah lagi, ingin menjadi dosen. Jadi cita-cita saya itu yang resmi berubah-ubah. Ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim, ingin jadi dosen. Nah, semua cita-cita ini sudah saya capai semua. Sudah diberikan. Oh, ini burung punainya? Ini burung punai nih. Oke. Nah, ini sup kepala ikan nih. My goodness. Yang istimewa di sini. Yang lain sama. Yang lain sama aja ya. Mungkin ini Bapak biasa makan pakai tangan kali ya? Saya biasa pakai tangan. Iya, saya juga mau pakai tangan sih, cuma belum ada ininya Pak. Biasanya ada air ininya. Kobokan ya. Terus tiba-tiba cita-cita jadi presiden baru muncul pas selesai dengan MK? Bukan, Atau gimana? itu Enggak? bukan cita-cita. Itu dorongan. Itu Lain dorongan. lagi. Oke. Itu dorongan. Ketika tahun 2010 itu saya memutus kasus Anggodo Wijoyo. Yes.
yang kemudian membuat geger dunia penegakan hukum di Indonesia itu mulai saat itu orang menyebut-nyebut saya pantas jadi calon presiden. Saya pantas jadi presiden. Berbagai delegasi datang, antara lain dipimpin oleh Fajrul Rahman, kemudian ada beberapa LSM datang kantor saya, Bapak harus siap jadi presiden, kata Tamrin Amal Tamagola ke saya. Pada waktu itu saya masih menjawab, saya ini tidak punya potongan jadi presiden, tidak punya jahitan lah. Presiden tuh kan harus orang yang ganteng-ganteng kayak Pak. Bapak jangan gitu dong, Pak. Pak SBY itu cocok presiden, dia bilang. Pak Harto ganteng jadi presiden, Soekarno ganteng, masa saya jadi presiden? Saya bilang. Tapi lama-lama dorongan itu lalu muncul semakin deras, lalu muncul di survei-survei. Yes. Saya tidak pernah merekayasa survei, tiba-tiba muncul di berbagai survei. Semua survei menyebut saya orangnya. Bapak siap kan sekarang? Udah tinggal 1 tahun lagi Waktu loh, Pak. itu ya saya ragu-ragu. Semula saya bilang tidak mau, kemudian saya diam. Bukan tidak mau, tapi juga bilang tidak. Oke. Kenapa? Karena waktu itu saya hakim, tidak boleh bicara soal jabatan untuk diri sendiri, kan gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya nih ya Pak ya, jadi presiden atau wakil presiden gitu. Kan Bapak udah malang melintang di perpolitikan Indonesia kan udah tahunan lah, Pak. Ya. Nah, kira-kira yang Bapak mau dorong, gebrakan Bapak yang kita harus benahi itu apa sih, Pak? Kan Bapak ini udah ultimate nih. Pokoknya yang saya bilang, ya itu harus jalan. Ya nggak, Pak? Satu, saya katakan nomor 1 di Indonesia ini penegakan hukum. Oke, permasalahannya sekarang seperti apa? Orang boleh mengatakan, itu kan karena Pak Mahfud orang hukum, lalu bilang penegakan hukum. Saya pastikan penegakan hukum itu kunci utama untuk memperbaiki Indonesia. Karena seluruh persoalan di Indonesia itu muncul karena hukum tidak ditegakkan. Anda tahu kesehatan menjadi masalah sosial yang begitu besar. Karena apa? Karena korupsi terhadap uang anggaran kesehatan itu tidak diadili dengan benar. Sehingga korupsi berjalan terus. Pendidikan menjadi amburadul karena apa? Uangnya dikorupsi. Fasilitas sosial amburadul, uangnya dikorupsi. Infrastruktur, uangnya dikorupsi. Hukumnya tidak tegak. Sehingga saya katakan, kalau Anda memperbaiki ini semua, hukumnya tegakkan dulu. Baru yang lain ini sektoral, gampang diatasi. Kalau hukum ditegakkan, yang lain-lain takut. Mungkin nggak sih, Pak? Maksudnya kan selama ini kan, kebanyakan ada yang bilang gini, Pak, kalau misalnya kita sudah masuk yang namanya dunia politik gitu, Pak, biasanya mereka tuh suka terbawa arus gitu loh, Pak. Sementara Pak Mahfud selama ini tuh, ya tetap aja bawa nilai ideal Pak Mahfud dan semua berjalan lancar. Kok sebetulnya seberapa sulit atau seberapa berat sih Pak perjuangan di dalam itu? Terserah rakyat Indonesia saja. Nyatanya sudah ada bukti. Rakyat itu memilih secara rasional ketika Jokowi ternyata terpilih. Yang melambangkan kehendak rakyat. Sekarang bagaimana potret Jakarta itu menjalar ke Indonesia. Bahwa itulah potret Indonesia. Rakyat memilih pemimpinnya sendiri dari gambaran-gambaran yang diidealkan oleh masyarakat sendiri. Bukan oleh uang. Kalau Pak Mahfud ini kan masyarakat mengenal Pak Mahfud tuh sebagai tokoh yang selalu dia kalau ngomongnya belak-belakan ya, sangat kontroversial gitu. Sebetulnya pernyataan Bapak tuh sangat basic, menohok dan menendang gitu loh, Pak. Salah satunya yang baru-baru ini menggemparkan ini, Pak, mengenai kebijakan pejabat Indonesia dikendalikan oleh wanita nakal. Nah, saya ingin tahu kenapa Bapak mengatakan itu dan apa artinya gitu loh. Tapi jangan dijawab dulu. Makan dulu. Kita makan dulu. Nanti kita akan segera kembali di Satu Indonesia. Anda masih menyaksikan Satu Indonesia. Pak Mahfud, sebelum kita bicara mengenai wanita tadi. Wanita. Kenapa? Kenapa? Saya ingin tanya ini masalah pendidikan. Kan Pak Mahfud dari dulu sampai sekarang masih mengajar gitu. Apa sih yang masih menjadi kekhawatiran atau concern Pak Mahfud mengenai pendidikan di Indonesia sekarang? Saya kira pendidikan itu memang merupakan suatu proses yang terus-menerus berkelanjutan, sehingga sebenarnya saya tidak pernah ikut menyalahkan kalau setiap ganti menteri ganti kebijakan. Itu silahkan aja lah, itu kebutuhan lapangan. Tetapi yang saya khawatirkan di dalam
perjalanan pendidikan kita akhir-akhir ini adalah karena pendidikan itu selalu lebih banyak disamakan dengan pengajaran. Jadi tekanannya pada kemampuan teknis dan intelektualitas. Padahal pendidikan itu gabungan antara intelektualitas dan moralitas. Nah, moralitas ini yang sekarang kurang, sehingga produk pendidikan itu tidak menghasilkan orang-orang yang mulia. Maksudnya pada prakteknya seperti Iya apa kan? gitu? Saudara tahu kan yang sekarang paling rusak, membuat kerusakan terhadap negara, taruhlah para koruptor, pembobol uang negara itu kan semuanya berpendidikan tinggi. Oke. Berarti dia tidak merasuk itu jiwa pendidikannya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan pendidikan itu untuk apa sih? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak. Kalau kehidupan itu sudah mencakup intelektualitas dan moralitas, otak dan watak. Nah, ini watak ini kurang sekarang. Berarti pas generasi 40 tahun lalu dong Pak, Nah, masalah pendidikan sudah dari situ. Maka dulu ketika pendidikan itu masih sangat sederhana, tapi ada pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan agama yang produk tahun 50-an, 60-an, itu kan bagus-bagus toh. Yang rusak-rusak ini kan kemudian yang lulusan tahun 80-an akhir ke atas. Ini ketika orang sudah terlalu percaya pada soal teknis, pendidikan sebagai teknis dan intelektualitas bukan moralitas. Nah, saya kira ini menjadi lebih penting sekarang untuk dipikirkan daripada ribut-ribut memikirkan UN, memikirkan apa. Yang begini-begini lah yang tidak dipikirkan. Oke, berarti kurikulum harus diganti dong Pak. Ya, Harus ditambahkan lah. Terserah Iya kan apapun. intinya itu Iya, kan, iya. Pak. Saya dulu mengusulkan bagaimana pendidikan Pancasila itu digalakkan lagi. Nah, ini kan Bapak kan juga ahli hukum tata negara. Kemarin itu sempat ada yang ngomong mengenai tindak pidana pencucian uang. Emang masih problematik ya Pak? Apa sudah selesai? Tindak pidana pencucian uang itu sudah ada. Tetapi sekarang dapat dikatakan belum diterapkan. Pencucian uang itu artinya orang mengambil uang milik negara tapi dikaburkan agar tidak diketahuan. Misalnya saya punya uang korupsi lalu dikasihkan ke Marisa sekian. Untuk istri lagi sekian. Untuk ini sekian. Untuk istri Jadi kedua, tidak ada, ketiga, tidak dan tersimpan, tidak tercatat. Tapi dia punya semua. Dibelikan saham, masuk ke itu tanpa tahu gitu. Nah, dulu sulit sekali itu diterapkan. Nah, sekarang ada 2 kasus yang konon mau menggunakan undang-undang pencucian uang. Menurut saya bagus. Kasusnya adalah Misalnya begini, Anda tiba-tiba punya 10 rumah. Oke. Terus? Saya katakan, Anda diduga korupsi dalam satu proyek. Dan karena Anda diduga korupsi, Anda juga ternyata punya 10 rumah. Saya katakan, kalau undang-undang pencucian, Anda telah melakukan pencucian uang, bentuknya rumah kepada itu, mobil kepada ini, kepada itu dari Anda semuanya, meskipun tidak terlacak. Sekarang yang punya rumah itu suruh membuktikan, mobilmu dari mana, uangnya dari mana, rumahmu dari mana. Yang membuktikan nanti Anda, bukan jaksa. Tahu? Iya. Itu namanya pembuktian terbalik. Nah, Udah jalan Pak? sekarang baru berjalan untuk 2 kasus. Joko Susilo dan rencananya Lutfi. Oke. Menurut saya ini harus menjadi uji coba. Gitu, harus menjadi uji coba. Harus tanyakan, Anda kok punya rumah di sana, mobil di sana, padahal ketika mau menjadi kepala polisi Anda kekayaannya cuma 2 miliar, kok sekarang menjadi 117 miliar. Buktikan bahwa yang 115 itu sah. Dia yang membuktikan. Kalau misalnya tidak terbukti? Kalau tidak bisa membuktikan sedikit, berarti korupsi. Wow. Sekarang ini karena undang-undang pencucian uang tidak diberlakukan, maka yang selalu mencari bukti harus jaksa. Saya punya uang 117 miliar. Buktikan bahwa ini saya korupsi. Yang disuruh membuktikan jaksa. Susah dong. Tapi sekarang kalau pencucian uang dibalik. Kamu punya segitu, kamu yang membuktikan. Dari mana ini? Yang 1 miliar dari mana? 2 miliar dari mana? Terus buktikan satu-satu. Kalau tidak membuktikan semua, korupsi. Berarti makin banyak yang potensi bisa terjerat dong Pak? Itulah makanya kita buat undang-undang pencucian uang agar semakin banyak yang terjerat, agar semakin banyak, gitu loh. Biar negara ini tidak rugi. Iya betul Pak.
Saya juga capek Pak tiap kali ngeliatin website, berita-berita itu isinya korupsi ini itu, orang ini terlibat korupsi ini kasus yang ini saya pusing bacanya. Semoga dengan ini bisa menjadi solusi Ya, Pak. mudah-mudahan. Oke. Nah Pak, kalau misalnya ngomongin tentang Pak kan udah jadi tokoh gitu. Yes. Tapi biasanya seorang tokoh itu kan mengidolakan tokoh lain Pak. Nah siapa sih kira-kira tokoh politik aja Pak yang Bapak idolakan? Tokoh politik ya? Iya. Karena saya punya tokoh tuh banyak sekali. Tergantung apa. Kalau ekonomi siapa, kalau hukum siapa, kalau ini siapa. Kalau politik saya Gus Dur. Oh iya, kenapa Pak? Orangnya lincah, egaliter, terbuka, dan lucu. Lucu kenapa? Mengajari seseorang itu tidak mendikte, tapi kadangkala hanya bergurau gitu, tetapi mengandung nilai yang tinggi dalam bentuk humor misalnya, jok-jok yang biasanya kita tidak menjadi tersinggung kalau kita saya tidak tahu ini diberitahu oleh presiden, enggak. Karena Gus Dur tidak mengatakan harus begini, enggak. Dia bercerita aja lucu-lucu lalu diceritakan sarinya. Dulu ketika saya pertama diangkat jadi Menteri Pertahanan Gus Dur itu. Saya tanya, Gus, sebagai Menteri Pertahanan tugas saya ini apa? Loh, saya pun enggak tahu katanya. Saya pun enggak tahu katanya. Makanya saya ngangkat kamu. Gitu. Ya udah, habis kita ngomong yang lucu, sekarang kita ngomongin perempuan ya Pak. Yap. Wanita yang mengendalikan kebijakan pejabat Indonesia. Jawaban. Mahfud MD, BBM, bersih mungkin, berani mungkin, sudah dia kan, merakyat belum tentu. Pemimpin politik yang sesungguhnya sangat mumpuni dan bisa memahami tentang proses-proses politik baik pada level masyarakat sipil maupun pada level elit. Dia punya kelemahan yakni Mahfud MD tidak sekarang ya, at this time being itu dia tidak punya partai politik yang bisa dia kendarai secara firm ya. Demi mempertahankan prinsipnya untuk selama menjadi hakim konstitusi ya, untuk tidak membicarakan perkara di luar sidang, Pak Mahfud itu memilih untuk berdosa kepada orang tuanya daripada harus membicarakan perkara. Pada saat orang tuanya bertanya tidak mau menjawab gitu ya. Kemudian gak suka belajar, dalam arti sehari-harinya itu tidak membaca buku pelajaran gitu, tetapi membaca komik. Kemudian yang terakhir ya, walaupun kita lihat Pak Mahfud itu orangnya begitu pemberani gitu ya, bicara dengan lantang dan bahkan sudah menjadi aktivis sejak mahasiswa. Sebenarnya dalam soal asmara Pak Mahfud ini orangnya pemalu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Satu Indonesia, bincang-bincang dengan tokoh politik yang kontroversial dengan Bapak Mahfud MD di sini. Pak, bicara tentang kontroversial ini Pak. Kontroversial. Iya Okay. kan. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak sempat ngomong, kebijakan pejabat Indonesia dikendalikan wanita nakal. Mengapa Bapak mengatakan itu dan ya kenapa gitu Pak? Ya kenapa mengatakan, karena ditanya, seperti Anda tanya saya jawab. Jadi begini, ketika rame-rame perkara di KPK itu ya, munculnya banyak wanita-wanita. Itu orang bertanya, mengangkat lagi tulisan saya yang sebenarnya sudah saya tulis di media massa itu pada bulan Desember tahun lalu. Menanyakan, Pak, apa betul di Indonesia banyak kebijakan dipengaruhi oleh wanita nakal? Oh iya, saya bilang. Ini tidak ada kaitannya dengan perkaranya Lutfi lah ini. Karena saya bicara sebelum ada perkara itu, tapi lalu ini diangkat lagi karena ada perkara itu. Iya, saya bilang. Bapak punya bukti loh, buktinya banyak. Ada kasus di KPK yang tidak selesai-selesai, kasus seorang wanita cantik, kemudian ternyata diduga berselingkuh dengan penyidiknya. Ingat kan? Nah, itu kan? Sehingga lalu penyidiknya ditarik, baru perkara ini jalan. Itu kan karena pejabat. Lalu ada seorang pejabat penting muncul di infotainment, digugat oleh istri simpanannya kan? Ada kan pejabatnya masih sekarang? Iya. Dan dia ngaku ini anak saya, ini anak dia dengan saya gitu. Pejabatnya si ini. Dan itu banyak gitu. Ini baru atau memang udah lama? Udah lama, sehingga suatu saat
Lalu muncul istilah gratifikasi seks. Kalau begitu ada gratifikasi seks dong. Nah, saya bilang secara hukum gratifikasi seks itu di Indonesia tidak ada. Karena yang dikatakan gratifikasi itu adalah pemberian sukarela yang itu tidak ada hukumannya kalau itu dilaporkan dalam waktu 30 hari. Oke. Kalau sekarang seks disajikan kepada seorang pejabat, kalau dilaporkan misalnya saya sudah berbuat seks, kan tidak ada hubungannya. Karena kalau dilaporkan dalam 30 hari, gratifikasi itu tidak ada hubungannya. Oleh sebab itu saya bilang gratifikasi seks, pelayanan seks kepada wanita itu di Indonesia belum ada hukum. Kalau itu mau dianggap zina, zina itu bukan korupsi. Hukumannya zina itu delik aduan. Itu baru bisa dihukum kalau istri atau suami yang bersangkutan melapor bahwa saya dirugikan. Nah, oleh sebab itu saya bilang terjadi kekosongan hukum di Indonesia ini tentang gratifikasi seks, di mana seorang wanita itu mengendalikan keputusan-keputusan pejabat. Emang bisa, Pak? Bisa. Loh, saya mikirnya gini loh, Pak. Kalau misalnya kita, misalnya saya seorang pejabat, saya seorang laki-laki nih. Terus saya mau mengambil keputusan. Saya kompeten gitu ya. Mengambil keputusan ini. Kok bisa, maksudnya saya nggak make sense aja untuk saya pengaruh dari... Ini konteksnya penegakan hukum. Oke. Ya, misalnya saya mau menghukum teman Anda. Iya. Ini mau dihukum. Sementara saya ketika mau menghukum, lalu sudah tegas saya tiba-tiba si teman saya ini punya tahu bahwa saya punya gunde di situ. Didatang gundenya tuh pacarnya tuh bilang suruh jangan menghukum itu. Dan itu banyak kasus seperti itu. Kok bisa sih, seseorang mau menjadikan seseorang sebagai tersangka digelandang, lalu pejabatnya melarang. Kenapa melarang dia untuk melakukan? Karena gundenya nih wanita nakalnya. Kalau kamu hukum itu saya muncul ke publik, saya ngaku bahwa saya gundemu, saya datang ke rumah istrimu. Kasus seperti itu laporan yang banyak masuk ke saya. Bahkan saya diberi nomor mobil gunde-gunde pejabat. Serius? Ini nomor gundenya ini nomor gundenya ini. Dan sebagainya. Mereka lapor ke saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya itu hakim konstitusi, tidak mengurusi yang kayak gituan. Mereka salah lapor, tapi saya tahu sebagai informasi. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita harus mengantisipasi. Banyak orang tidak tahu bahwa banyak wanita-wanita nakal berada di balik orang-orang penting. Cuma gara-gara diancam aja. Iya, karena dia punya gunde, tidak tahu kan diketahui. Nah, oleh berarti kan udah ketahuan kalau gundeknya ya bukan orang beres dong, Pak. Tahu. Tapi ya udah biarin aja gitu. Udah pasti dong, tapi dia kan sudah terlanjur berbuat takut kan. Sehingga dia tunduk. Dia boleh galak kepada orang lain, galak bentak-bentak gitu, begitu sama gundenya takut dia. Nah, itu yang saya tidak mengaitkan itu dengan kasus PKS sebenarnya. Itu sudah saya tulis tanggal 29 Desember. Tapi memang betul dari zaman sebelum ada PKS zaman itu. Orba Tapi itu orang lalu mengaitkan seakan-akan Pak Mahfud tuh nyerang PKS. Itu tulisan lama. Oke. Nah, kita juga ingin melihat nih kira-kira kok hilang. Oh, ini dia. Nanti saya akan bacakan satu-satu, Pak. Tapi ada yang menarik nih. Kemarin Bapak tuh beberapa hari lalu sempat mengatakan bahwa bikin tweet nih, Pak, tweet entry yang mencerca KPK pada umumnya hanya mereka yang tersandung kasus korupsi di KPK atau berhubungan dengan kasus tersebut. Itu kenapa Bapak nge-tweet gitu, Pak? Saya tidak mengetweet itu. Kalau Anda lacak itu tulisan saya di Harian Sindo, tetapi kalimat itu dipetik oleh orang. Pak Mahfud mengatakan dia lalu terus beredar. Itu tulisan saya, judulnya KPK masih lurus. Tulisannya panjang, lalu kalimat itu diambil oleh orang. Ini pernyataan Pak Mahfud. Lalu semua orang meretweet. Gitu. Apa sikap saya tentang itu? Memang begitu. KPK itu di dalam pandangan saya itu masih lurus, dia tidak memihak kepada siapapun. Kan ada yang mengatakan, ini kalau partai ini dihantam. Sekarang oleh KPK itu Partai Demokrat, partai penguasa, kasusnya banyak masuk. PDIP banyak yang dipenjara, Golkar banyak yang dipenjara, PKS juga sekarang masuk. Jadi KPK menurut saya itu masih lurus, tidak bermaksud mendiskreditkan partai tertentu. Tapi memang Bapak Sehingga kalau kita lihat siapa sih yang mencerca KPK, coba Anda catat, yang mencerca KPK itu orang yang punya perkara di situ dan pengacaranya. Berarti itu udah 100% rakyat itu setuju. pasti. Pasti, coba lihat aja.
Jadi kayak Saya kebakaran jenggot gitu Pak? Tracking oleh Anda, siapa yang selalu menyerang KPK itu orang yang pernah dihukum dan orang yang akan dihukum atau pengacaranya. Cari, tidak ada orang lain. Kalau rakyat itu setuju semua. Itu yang saya tulis kemudian dipetik menjadi bagian tweet dari seseorang lalu menyebar. Tapi emang betul Saya sih senang Pak. aja begitu, bagus juga pendapat saya. Berarti seperti orang itu ngerti gitu ya, poinnya tuh di situ gitu kan. Pertanyaan terakhir tadi Pak, kan tadi kan Bapak mengatakan kan maksudnya banyak pejabat yang kadang nggak bisa gerak kanan kiri, nggak bisa ngambil keputusan kanan kiri karena tersandera. Tersandera betul. Bapak yakin Bapak tidak akan tersandera? Sampai sekarang saya tidak pernah tersandera. 3 minggu yang lalu di Medan itu ada di sebuah forum ada yang ngacung ketika saya beri kesempatan bertanya, Pak, ketika Bapak menjadi hakim MK, perkara kami kalah karena kami tidak mampu menyediakan 2 miliar. Gimana ceritanya? Saya bilang. Katanya Bapak akan memutuskan perkara dan akan menang klien calon gubernur kami yang kalah ini kalau disediakan uang 2 miliar. Sesudah uang dikeluarkan ternyata kalah juga katanya. Karena terlambat katanya. Saya bilang sama dia, Anda kan masih ingat siapa tuh pengacaranya? Suruh menghadap ke sini hari ini, saya bilang. Apa benar dia pernah berurusan uang dengan saya? Kalau benar, sekarang uangnya saya kembalikan 4 miliar, saya masuk penjara. Dan saya katakan siapapun Anda yang pernah merasa memberi uang kepada sebagai hakim, ya, saya kembalikan 10 kali lipat. Terus? Nggak ada yang maju. Dan ini saya serukan lewat Anda juga nih melalui Net TV. Siapa saja orang Indonesia yang melihat saya sekarang kalau pernah merasa memberi uang ke saya, datang ke saya kembalikan 10 kali lipat dan saya akan masuk penjara dengan tindakan pidana pemerasan, bukan penyuapan. Kalau penyuapan dia ikut dihukum. Kalau pemerasan saya saja yang dihukum. Iya, betul sekali. Kalau ada siapapun yang melihat televisi. Pasti godaan kalau misalnya Bapak nyapres, cawapres. Setiap pejabat harus begitu. Harus berani nantang bahwa Ya kalau bersih mah begitu tapi Pak. berani, kalau tidak ya enggak ada gunanya menjabat menurut saya. Melanggar amanat. Iya, betul. Gitu. Terima kasih banyak Pak Mahfud MD atas waktunya dan juga sudah traktir makan di sini juga. Gila makanannya luar biasa tadi. Iya, suatu saat saya undang lagi traktir ke sini bukan karena syuting, tapi makan biasa. Iya, boleh Pak. Gitu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Itu dia bincang-bincang demi kemajuan bangsa kita bersama Bapak Mahfud MD. Saksikan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh Indonesia lainnya hanya di Satu Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.